Kita panggilkan Ustadz Alexander Zulkarnain. Baik. Alexander Zulkarnain, Ustadz Alexander Zulkarnain, skenario-nya adalah berbicara di depan para pejabat polisi dalam acara Sertijab ke-7 Polres Baru oleh Bapak Kapolda Sumatera Barat. Hadirin sekalian yang kami cintai, yang terhormat Ibu Wakapolda Sumatera Barat dan terhormat para pejabat Polri dan yang terhormat para Kapolres Sumatera Barat yang baru saja dilantik. Setelah kita sampai pada acara puncak pada hari ini, yaitu ceramah dan pesan agama yang akan disampaikan oleh yang kami hormati, Ustadz Alexander Zulkarnain. Kami persilakan. Kita hitung 7 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita salam presisi dulu. Salam presisi. Salam satu komando. Wah, siap melayani rakyat, siap mengayomi, siap jaga NKRI. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau sudah bergabung TNI Polri rasanya adem, akur-akur. Kalau sudah begini insya Allah negeri kita makin aman. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Kita semua sudah berseragam, bahkan sudah jadi aparat dan sudah berpangkat. Maka di momen yang mulia ini ada setidaknya 3 syarat syukur kepada Allah. Kalau tidak terpenuhi, maka syukur kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, itu juga dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, syarat syukur adalah hati kita mengakui bahwa semua nikmat yang melekat dalam diri kita itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita belajar dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Beliau bukan hanya nabi, sekaligus raja yang punya pasukan jin, hewan, dan tentu manusia. Satu kali ketika beliau berhasil memerintahkan pasukannya, memindahkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan dia, maka dengan rendah hati beliau katakan, "Qala haza min fadli rabbi." Ini semua karunia dari Tuhanku. Sama seperti kisah Zulkarnain. Zulkarnain luar biasa. Prestasi yang gemilang disebutkan dalam Quran Al-Kahfi, bagaimana beliau mampu membangun tembok raksasa yang terbuat dari besi bercampur tembaga untuk menghadang pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dengan rendah hati beliau mengatakan, "Qala haza rahmatum mir rabbi." Ini semua rahmat dari Tuhanku. Maka hati-hati sebaliknya, jangan sampai hari ini kita punya jabatan, hari ini kita jadi Kapolres, Kapolda, dan seterusnya. Jangan sampai kita nggak mengakui ini semua dari Allah. Jangan seperti Qarun, bendaharanya Firaun, ketika ditanya, "Wahai Qarun, dari mana hartamu yang bergelimang ini?" Maka dengan congkak, dengan pongah dia mengatakan, "Ini semua ilmin indi, ini semua ilmuku." Maka apa terjadi? Fa khosabna bihi arda. Maka Qarun bersama hartanya ditenggelamkan di dalam bumi. Itu makanya kalau kita ketemu harta dalam tanah, harta apa namanya? Ya, itu cuma anekdot saja, anekdot ya. Maka ini yang pertama, syarat syukur mutlak. Hari ini kita punya jabatan, punya pangkat seragam, ini mufti kita akui dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat mutlaknya adalah setelah hati mengakui, maka lisan menyanjung, memuji, bahkan termasuk lebih banyak kita menyanjung, memikirkan nikmat Allah daripada mengeluhkan hidup. Ada yang menarik dalam kitab Qasasul Anbiya karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ternyata ketika istri Nabi Ayub sudah mulai jenuh melayani suami yang sudah semakin parah, bahkan disampaikan dagingnya berjatuhan, tinggal tulang sama syaraf, bahkan baunya sangat menyengat, harus diusir dari kampung halaman. Ketika istri mengatakan, "Wahai suamiku, berdoalah kepada Allah. Engkau Nabi Allah, doamu dikabulkan." Namun yang menarik, apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku, aku malu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau aku hitung-hitung masih jauh lebih lama aku sehat daripada sakitku." Maka yang kedua ini mari kita sanjung Allah,
kita ingat semua nikmat Allah, termasuk hari ini kita yang hadir dalam keadaan yang gagah-gagah, yang semuanya bersemangat. Yang terakhir, syarat mutlak agar syukur kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah setelah hati mengakui, lisan menyanjung, maka pastikan semua nikmat itu kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali Aisyah radhiyallahu anha terbangun di malam hari. Ketika lihatnya Rasul sedang berdiri lama sekali, sampai dalam riwayat hatta tafattur aqdamah, sampai bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri. Kadang-kadang kita bengkak juga ya Pak Bu ya. Tapi kadang bukan karena sholat tahajud, tapi lagi kuman asam urat gitu ya. Mudah-mudahan semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh penasaran beliau katakan kepada suaminya Rasulullah SAW, wahai suamiku, untuk apa lagi kau kerjakan ini? Bukankah engkau maksum? Dosamu yang lalu dan akan datang telah Allah ampunkan. Maka dengan sangat indah tutur Nabi mengatakan, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi mengajarkan kita, bersyukur itu semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bersyukur bertambah naik jabatannya, bertambah naik pangkatnya, tentu bertambah naik juga istrinya. Berat badan nggak perlu ya, berat badan nggak perlu, penting sehat kita semua ya. Maka di akhir ini, kalau sudah 3 rukun syukur kita lakukan, maka berlakulah ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti Allah tambah. Tapi hati-hati sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, enggak bersyukur, enggak mengakui, maka siap-siap azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang bersyukur. Siap menjadi TNI Polri yang bersyukur? Siap. Takbir, Allahu Akbar. Satu pantun terakhir dari Medan ke Jakarta. Ikut Dai Champion di kantor MUI. Kalau sudah TNI Polri satu kata, maka bangsa Indonesia semakin terkendali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin komentar bisa disampaikan oleh Ustazah Neng Himawati. Silakan. Bagaimana dengan penampilan peserta kita tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penampilannya bagus ya, Ustaz ya. Kebetulan beliau juga dari kelompok C yang tadi kami nilai kebetulan gitu. Nilainya juga paling tinggi beliau, Masya Allah. Gitu ya. Jadi kalau dari secara materi, Masya Allah ya, hadis dalil-dalil yang dikeluarkan oleh beliau juga Masya Allah juga.